Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mari kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah atas semua kenikmatan, atas semua pemberian yang diberikan kepada kita, sehingga kita semuanya bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari, terutama kita bisa melaksanakan ibadah kepadanya. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita yang kita panjatkan, Allah jadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa di sisinya. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, junjungan kita yang kita semuanya berharap akan syafaat atau pertolongan beliau, khususnya nanti yaumul qiyamah. Apakah arti ibadah yang kita laksanakan? Karena kalau kita perhatikan ibadah yang kita jalankan jauh daripada kesempurnaan. Ketika kita sholat saja masih banyak bayangan-bayangan atau lamunan yang ada dalam pikiran kita. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah kita yang kita jalankan pun jauh daripada kesempurnaan. Oleh karenanya kita harus berharap akan syafaat atau pertolongan Nabi kita nanti di yaumul qiyamah. Bagaimana pertolongan Nabi kita dapatkan? Maka perbanyaklah baca sholawat kepada beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin wa syukratan mu'minin rahimakumullah. Idul Fitri baru saja kita lewati. Idul itu berarti kembali, al-fitru itu berarti kesucian. Kita kembali kepada kesucian. Kenapa kita kembali kepada kesucian? Karena selama Ramadan kita melaksanakan ibadah puasa yang kita landaskan atas dasar iman dan hanya ingin mengharapkan ridha Allah. Maka Allah pun menyambutnya
Dengan salah satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar iman, maka Allah akan memberikan ampunan dari dosa-dosa yang lampau. Ini menunjukkan ketika takbir berkumandang pada saat Idul Fitri, kita yang berpuasa, yang benar-benar berpuasa sebagaimana syariat Allah, sebagaimana hakikatnya, maka kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan status Idul Fitri, dengan status kita kembali kepada kesucian, mari kita sama-sama menjaganya. Jangan sampai nanti ketika Idul Fitri yang akan datang atau ketika Ramadan yang akan datang, kita dalam kondisi banyak dosa. Jangan sampai. Oleh karenanya kita harus jaga diri kita untuk senantiasa beriman dan taat kepada Allah. Kita jauhi dosa-dosa yang dilarang oleh Allah. Jangan sekali-kali melakukan perbuatan dosa. Kalau kita habis melakukan perbuatan dosa yang kecil-kecil, umpamanya kita melihat lawan jenis dalam kondisi syahwat, itu juga bagian daripada dosa. Kita cepat-cepat memohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak istighfar. Ittaqillah haitsu ma kunta wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takwalah kamu di mana kamu berada dan ikutilah keburukan, kesalahan yang kecil dengan melakukan kebaikan, yang mana kebaikan itu akan menghapus dosa kecil tersebut. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, mari kita bersama-sama menjaga diri kita untuk masa depan kita, untuk akhirat kita. Allah memberikan tip kepada kita supaya kita selamat dari hadapannya. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Allah berfirman di dalam surah As-Saff. Allah berkata, wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil kita semuanya sebagai orang-orang yang beriman. Maukah kalian saya kasih amalan, saya kasih petunjuk yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Allah sudah mengingatkan kita di dunia ini dengan suatu amalan yang bisa menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Kemudian Allah melanjutkan lagi, karena pasti jawaban orang-orang yang beriman pasti mengatakan mau, dan kita semuanya pasti sepakat untuk mengatakan mau. Mau ya Allah. Allah pun berfirman melanjutkan lagi, tu'minuna billahi wa rasulihi, berimanlah kalian kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita disuruh untuk benar-benar beriman kepada Allah. Dialah zat yang satu, dialah zat yang maha awal, maha dahulu, dialah zat yang maha kekal, dia zat yang tidak sama dengan kita. Jangan sekali-kali berpikiran Allah sama dengan kita. Karena kalau berpikiran Allah sama dengan kita, maka akan masuk ke dalam paham sesat, yaitu paham mujasimah atau musyabihah, yang menyerupakan Allah seperti makhluknya. Allah berkepala, Allah bertangan, Allah berkaki, Allah berbadan. Itu namanya paham mujasimah. Bahkan ada yang mengatakan paham tersebut, ada yang mengatakan Allah itu tingginya 60 hasta.
atau kurang lebih 30 meter. Ini adalah paham sesat yang sekarang mulai semarak di dalam YouTube. Banyak ustadz yang mengatakan Allah itu berbadan seperti kita. Maka kalau ada paham tersebut harus kita hindari, jangan sampai kita dengarkan, karena itu adalah paham musyabihah atau mujazimah. Atau ada yang mengatakan Allah bertempat di suatu tempat di arsy, maka faham tersebut mengatakan Allah bertempat di suatu tempat, itu adalah faham yang tertolak, faham yang sesat. Kenapa demikian? Karena Allah banyak menyebutkan dirinya tidak hanya di arsy, tapi juga di langit. Langit sama arsy itu beda. Langit ada 7 saf, arsy di atasnya langit. Maka kalau ada yang mengatakan Allah ada di arsy, maka akan tertolak dengan dalil yang lain. Kalau ada yang mengatakan Allah ada di langit, akan tertolak dengan dalil, karena ketika kita sholat maka kita menghadap kepada Allah, kita sujud, kita menghadap kepada Allah, dan dalilnya banyak sekali. Di antaranya adalah hadis ketika kita sujud adalah waktu yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika ada hamba-Ku bertanya tentang Aku, jawab fa inni qarib, maka saya sangat dekat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kemudian bagaimana cara kita menyikapinya? Allah bukan benda. Allah bukan benda yang kasar seperti batu, seperti gunung, seperti benda-benda kasar seperti kita. Allah bukan benda yang halus seperti udara, seperti cahaya atau seperti yang lain. Dia Allah tidak sama dengan kita. Dia Allah tidak perlu tempat, karena adanya tempat, adanya dunia, adanya langit, itu juga yang Allah yang menciptakan. Allah ada seperti sebelum adanya tempat, seperti itulah Allah. Harus kita yakini, itulah keyakinan yang benar. Jangan sampai mengatakan Allah bertempat di suatu tempat, karena itu adalah faham musyabihah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita disuruh beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menjalankan sunnahnya, menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, apa yang diucapkan oleh Rasul, apa yang dilakukan oleh Rasul, apa yang didiamkan oleh Rasul. Jadi kalau ada orang yang mengatakan itu sunnah Nabi, sesuai dengan ucapan Nabi atau tidak, sesuai dengan perilaku Nabi atau tidak, sesuai dengan diamnya Nabi atau tidak, dilarang secara mutlak atau tidak. Karena sunnah jangan hanya dianggap perilaku saja, karena ucapan Nabi itu juga bagian daripada sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, ketika kita zikir berjamaah, kalau di dalam hadis tidak ditemukan Nabi memimpin zikir berjamaah, tetapi Nabi mengatakan bahwasanya zikir berjamaah itu akan didatangi oleh malaikat, akan dinaungi oleh malaikat, akan ditebarkan rahmat Allah, akan dibanggakan oleh Allah di hadapan makhluk yang lainnya. Maka zikir berjamaah itu sunnah sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang mengatakan zikir berjamaah itu enggak boleh, maka dia kurang memahami sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak paham, dia hanya bermodal jenggot, bermodal sunnah, tapi dia tidak paham terhadap sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan kemudian wa tujahiduna fi sabilillah, dan bersungguh-sungguhlah kalian di jalan Allah, bi amwalikum, dengan harta kalian, wa anfusikum, dan jiwa kalian. Kita bersungguh-sungguh di hadapan Allah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sholat subuh kita pagi-pagi datang ke masjid, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Kita makmurkan masjid, kita ramaikan masjid, kita bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka Allah akan memberikan balasan yang baik buat kita. Sebagaimana yang dilanjutkan dalam firman-Nya, "Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Allah akan membalasnya karena itu adalah perbuatan yang baik buat kalian kalau kalian mengetahuinya. Dan Allah akan mengampuni dosa kalian dan akan memasukkan kalian ke dalam surganya, yang surganya sangat luas sekali. Ma'asyiral muslimin wa syurgatal mu'minin rahimakumullah, itulah di antaranya kita menjaga diri kita untuk senantiasa bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sekali-kali kita meninggalkan dunia ini kecuali dalam kondisi bersilah diri, sebagaimana yang Allah firmankan, "Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam kondisi berserah diri. Mudah-mudahan lewat khutbah yang singkat ini Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang diampuni oleh Allah, dan menjadi orang-orang yang menjaga diri kita untuk senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم إن الله هو الغفور الرحيم.